Dan yang terakhir adalah dengan melakukan amal kasih kepada mereka yang membutuhkan. Semoga dengan puasa dan pantang ini kita semakin dibantu untuk mesu diri, untuk menahan diri. Dan nanti apa yang seharusnya kita konsumsi namun tidak, itu bisa disisihkan, disendirikan, lalu kita sumbangkan, kita dermakan kepada siapa yang membutuhkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu Dan bersama rohmu. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalem. Selamat pagi berkah dalem. Semua sehat? Sehat. Lihat ya, luar biasa. Juga yang sakit pun saya harapkan kita semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu biasa ke-6 menjelang masa Prapaskah ini, kita diajak untuk belajar dari Yesus bagaimana menghidupi semangat belas kasihan, khususnya kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Mengapa kita mesti mengembangkan semangat belas kasih ini? Karena kita pun juga senantiasa mendapatkan belas kasih Allah, khususnya karena kita senantiasa dilimpahi rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita. Maka dalam Ekaristi ini kita akan mohon rahmat Tuhan agar kita semakin dimampukan untuk mengikuti teladan Yesus Kristus ini, dekat dengannya, bersatu dengannya, hingga akhirnya kita bisa berbuah limpah dalam belas kasih kepada sesama. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Pada hari ini dan juga kemarin, di seluruh Keuskupan Agung Semarang, di paroki-paroki, dibacakan surat gembala saya, yakni surat gembala Prapaskah tahun 2021. Ini surat gembalanya. Ya. Sudah membaca? Sudah? Sudah ya, bagus sekali ya. Yang belum membaca nanti bisa melihatnya di website Keuskupan kita, kas.or.id, atau di Instagram saya juga ada, atau juga di YouTube Keuskupan Agung Semarang ada. Nah, kali ini mau dibacakan atau saya terangkan saja? Dibacakan? Dibacakan? Enggak ya? Iya, saya juga enggak yakin membacakan surat saya sendiri. Iya. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dengan beberapa pengurangan dan tambahan yang sekiranya perlu untuk kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seperti kita tahu bahwa masa Prapaskah tahun ini akan kita mulai pada hari Rabu nanti, yakni tanggal 17 Februari melalui perayaan penerimaan abu atau perayaan Rabu Abu. Dan seperti kita pahami, kita ketahui, kita yakini bahwa Prapaskah merupakan kesempatan yang istimewa sekali bagi kita semua orang Katolik untuk mempersiapkan diri agar nantinya kita semua pantas merayakan puncak keselamatan kita di dalam Tuhan, yakni pada pesta Paskah nanti. Ini merupakan sukacita kita, merupakan puncak iman kita ketika kita merayakan Paskah, yakni ketika kita merayakan keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Karena itu sudah semestinya kalau masa Prapaskah ini kita jalani, kita hidupi, kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan tekun dan dengan keseriusan. Hal ini pun juga ditegaskan oleh Konsili Vatikan II, para bapak konsili, khususnya melalui konstitusi liturgi, dengan mengatakan demikian. Hendaklah baiknya
hendaklah baik dalam liturgi maupun dalam katekese liturgis ditampilkan lebih jelas dua ciri khas masa 40 hari, yakni terutama mengenangkan dan menyiapkan baptis dan membina pertobatan. Masa itu secara lebih intensif mengajak umat beriman untuk mendengarkan sabda Allah dan berdoa, dan dengan demikian menyiapkan mereka untuk merayakan misteri Paskah. Jadi dalam masa Prapaskah ini selama 40 hari kita semua diajak untuk mengembangkan permenungan kita mengenai dua hal. Yang pertama mengenangkan atau menyiapkan baptis, dan yang kedua pertobatan. Mengenangkan baptis bagi kita semua menjadi sesuatu yang penting, yakni bagaimana kita mencoba untuk mengingat kembali janji baptis kita dan mencoba untuk menyegarkan kembali penghayatan kita akan janji baptis yang pernah kita ucapkan kala itu. Mungkin selama 1 tahun ini ada banyak kekurangan karena kita tidak bisa menghayati baptis kita dengan baik. Nah, inilah saatnya kita membangun pertobatan itu. Karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak Anda semua, baik yang di katedral ini maupun yang di rumah masing-masing, untuk menghayati dan memanfaatkan masa Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk olah rohani secara lebih baik lagi dan membangun semangat pertobatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapannya selama masa Prapaskah ini kita semakin disadarkan akan kondisi kedosaan kita dan kondisi kerapuan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Tentu saja dibarengi dengan usaha untuk pertobatan. Karena itu semakin mampu juga membina pertobatan, sekaligus syukur atas rahmat belas kasih Allah, rahmat pengampunan yang terus-menerus dicurahkan kepada kita. Dan yang ketiga, harapannya dengan penghayatan ini kita semakin mampu untuk membangun kesucian diri melalui berbagai macam keutamaan dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman. Nah, untuk membantu olah rohani ini, kita semua akan merenungkan tema APP 2021, yakni bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Tema ini diinspirasikan dari tema arah dasar Keuskupan Agung Semarang, yakni arah dasar yang ke-8, 2021 sampai 2025. Dengan mengolah tema ini kita semua diharapkan semakin bisa berakar pada Kristus, bersatu dengannya, dan akhirnya menghasilkan buah yang berkelimpahan, yakni belas kasih kepada orang lain. Maka buah-buah dari pertobatan kita akan nampak dalam perubahan hidup yang semakin berkenan kepada Allah. Perubahan, transformasi hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau saya kembali menyebutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, yakni buahnya adalah menjadi semakin Katolik. Menjadi semakin Katolik. Dari semakin Katolik berarti semakin terikat erat pada Kristus, semakin kemandil-kandil marang Sang Kristus. Apa kuwi kemandil-kandil? Tahu ya? Kemandil-kandil tahu ya? Semakin lengket terikat erat pada Sang Kristus, tidak terlepaskan padanya. Kemanapun Kristus kita ikut, ya inilah kemandil-kandil. Ini yang diharapkan yang pertama menjadi semakin Katolik. Dan yang kedua, menjadi semakin terbuka untuk peduli kepada orang lain, kepada sesama kita. Terus terang saya senang dan bangga kepada Anda semua yang di masa pandemi ini justru semakin tekun di dalam beribadah, di dalam membangun kedekatan dengan Yesus sendiri, di dalam membangun intimitas dengan Tuhan melalui berbagai macam upaya, doa entah pribadi maupun bersama, lalu juga berbagai macam bentuk olah rohani yang lain. Namun sekaligus dibarengi oleh keterbukaan untuk semakin peduli pada orang lain, baik anggota keluarga,
anggota lingkungan, wilayah, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita juga bangga kepada keluarga-keluarga Kristiani yang menjadikan pandemi ini menjadi alasan untuk menghidupi kekatolikan dan iman kepada Kristus dalam kebersamaan dengan seluruh keluarga. Saya yakin Anda semua punya pengalaman bagaimana di dalam keluarga berdoa bersama, ekaristi bersama, termasuk melalui live streaming. Dan sekarang ini pun juga yang di rumah juga melakukannya dalam kondisi ini. Ini semua menjadi salah satu hal yang membanggakan bagi saya. Bagaimana di tengah pandemi ini justru kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga. Dan sekaligus semakin dekat dengan tonggo teparo, dengan tetangga yang ada di sekitar kita. Ada gerak ke dalam makin dekat dengan Yesus, namun gerak keluar makin dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja semangat ini tidak pernah terlepaskan dari keteladanan dan semangat Yesus yang penuh dengan belas kasih. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kita mendengarkan atau melihat, menyaksikan bagaimana Yesus mewujudkan belas kasih-Nya itu kepada seorang yang kusta. Sementara orang-orang sebangsanya menjauhi, menyingkirkan, atau bahkan membuang orang yang kusta karena dianggap berdosa, dianggap najis. Bagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama, Yesus justru mendekatinya, menyentuhnya, dan mengabulkan permohonannya dengan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika bangsa-bangsa, orang-orang sebangsanya menyingkirkan orang kusta, Yesus justru mendekatinya dengan penuh belas kasihan dan menyembuhkannya. Inilah satu keteladanan yang luar biasa, semangat berbelas kasih yang senantiasa juga ingin kita wujudkan. Maka kita berharap semoga keteladanan Yesus ini mampu menggerakkan kita semua untuk terus belajar dari Yesus, untuk terus menyatukan diri pada Yesus, agar dari hati kita pun akhirnya mengalir belas kasih itu kepada orang lain. Dengan semangat ini kita menekuni dan menghayati masa Prapaskah, sehingga berbuah nyata dalam laku doa, dalam pertobatan, dan sekaligus pada derma atau amal kasih kepada mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang terdampak oleh virus corona. Mudah-mudahan dengan cara ini kita semakin berakar pada Kristus, menyatu dengannya, bertumbuh bersama dan dalam Dia, dan akhirnya berbuah berkelimpahan, yakni belas kasih, bela rasa, solidaritas, dan sekaligus perhatian kepada sesama kita yang ada di sekitar kita semua. Maka kita semua mohon agar selama masa Prapaskah ini kita dimampukan untuk menghayati semangat Yesus ini. Untuk menopang semangat ini, kepada kita diberikan sarana yang bisa membantu, yakni dengan pantang dan puasa. Dengan puasa dan pantang. Dan nanti mengenai peraturan puasa dan pantang juga bisa dilihat di web KAS, ya, ada semua di sana. Sekarang ini bisa saya sampaikan secara singkat demikian. Mengenai puasa, yang dimaksudkan dengan puasa adalah bahwa dalam satu hari, selama 24 jam satu hari, itu kita diperkenankan makan satu kali saja. Dalam satu hari kita makan satu kali saja. Boleh sedikit, boleh sedang, boleh muntuk, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Secukupnya. Cukupnya sedikit ya sedikit, cukupnya sedang, cukupnya oke ya monggo, sekali saja. Kapan ini kita lakukan? Kita lakukan 2 kali saja, yakni pada hari Rabu Abu, tanggal 17 Februari, dan pada hari Jumat Agung, pada Pekan Suci. 2 kali saja. Siapa yang bisa melakukannya? Siapa saja. Terutama yang berumur antara 18 tahun
sampai 60 tahun. Yang lebih dari 60 mau puasa, monggo. Yang kurang dari 18 mau puasa, monggo. Bagus sekali. Ini mengenai puasa. Cetha nggih? Ya. Kemudian mengenai pantang. Pantang berarti tidak makan makanan yang disukai dan biasa kita makan. Bukan tidak makan makanan yang kita sukai namun jarang kita makan. Podo wae kan? Nah, yang biasa kita makan dan kita sukai. Nah, sekarang saya tidak makan. Atau juga yang lain-lain termasuk merokok misalnya, setiap hari merokok 10 batang. Ya, nah pas masa pantang itu tidak sama sekali. Misalnya, ini salah satu cara untuk berpantang. Kapan kita lakukan? Kita lakukan pada hari Rabu Abu dan hari Jumat selama masa Prapaskah. Rabu Abu dan hari Jumat selama masa Prapaskah. Siapa yang diharapkan melakukan pantang? Siapa saja umat Katolik, khususnya yang telah berumur genap 14 tahun. 14 tahun. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat aturan pantang ini sangat ringan ya. Ringan sekali ya. Sangat ringan. Kalau dilihat dari jumlah dan apa yang kita buat. Namun yang penting adalah soal penghayatannya bagaimana. Ini penting sekali. Supaya ini membantu kita untuk membangun pertobatan. Maka kita bisa melakukan puasa dan pantang yang lebih berat lagi. Bisa secara pribadi, bisa bersama dalam keluarga, bisa bersama dalam komunitas. Jadi bisa pribadi, bisa bersama-sama. Silahkan menentukan sendiri bentuk pantangnya yang cocok untuk masing-masing. Tentu dibarengi dengan berbagai macam hal yang lain, termasuk olah rohani yang semakin baik. Makin tekun berdoa, mendengarkan renungan, ya, termasuk renungan APP. Bahannya bisa diunduh, bisa diambil dari web KAS, ada di sana. Semuanya bisa dipakai untuk renungan harian. Ya. Dan juga jalan salib bisa dilakukan sendiri, bersama keluarga, atau kalau di gereja ada, bersama teman-teman di gereja. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan amal kasih kepada mereka yang membutuhkan. Semoga dengan puasa dan pantang ini kita semakin dibantu untuk mesu diri, untuk menahan diri. Dan nanti apa yang seharusnya kita konsumsi namun tidak, itu bisa disisihkan, disendirikan, lalu kita sumbangkan, kita dermakan kepada siapa yang membutuhkan. Termasuk kita kumpulkan melalui gerakan APP, dikumpulkan di paroki, di kevikepan, di keuskupan, dan nanti di KWI. Semoga ini semua membantu kita menghayati pertobatan kita. Kita berdiam diri jenak, mohon rahmat Tuhan agar masa Prapaskah bisa kita jalani dengan sukacita, dengan penuh pengharapan, dan sekaligus dengan penuh kegembiraan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan sepanjang segala abad. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita akhiri dengan berkat Tuhan, perkenankanlah pada kesempatan ini kami, para Romo, Romo Edi, Romo Arya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan perlindungan bagi kita semua. Dan secara khusus kepada para petugas liturgi, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Komsos yang membantu kita. Dan kami ucapkan juga selamat kepada Bapak Haryadi dan Ibu Sri Sukarti yang merayakan ulang tahun perkawinan hari ini. Dan pada panjenengan semua yang sakit, yang di rumah, tetap semangat ya, tetap sehat, dan semoga Tuhan senantiasa melindungi serta memberkati Anda semua. Sekarang marilah kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta semua orang yang kita doakan, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita memuliakan Allah dan memasuki masa Prapaskah dengan sukacita penuh pengharapan. Amin.